nggak mempan. Iya. Ada yang membekali menjalin. Enggak. Ada yang membekali kerikil. Iya. Ada yang membekali air wudhu. Enggak. Umat Islam kalau sudah digitukan oleh para kiai, mentalnya besar. Masya Allah. Siapa itu? Ulama itu. Ulama. Masya Allah. Belum ada profesor itu. Kan begitu. Lenggeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Rahmatan lil Alamin Podcast, media komunikasi dan dakwah penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Adil, objektif, dan moderat. Pada bincang santai pada hari ini kita akan membahas tentang kontribusi umat Islam dalam politik bernegara. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, memberikan wawasan yang luas pada kita, khususnya umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan lebih spesial lagi bahwa narasumber yang hadir pada hari ini adalah Bapak Ki Haji Saifuddin Rahman. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau termasuk seorang ulama yang sangat saya idolakan. Walaupun beliau sudah senior, tetapi tetap semangat, luar biasa. Girohnya untuk agama dan bangsa ini luar biasa. Pak Haji, mungkin yang pertama kita akan kilas tentang sejarah Pak Yai, yaitu apa kontribusi umat Islam dalam perannya mengusir penjajah sampai berdirinya Republik Indonesia ini. Tentu satu yang panjang Pak Yai. Ini mungkin sejarah yang harus tetap dijaga dan didokumentarisasikan agar bangsa kita itu tetap paham bahwa perjuangan dulu adalah begitu panjang dan begitu berat. Monggo ya. Terima kasih. Yang pertama, sesuai konteks yang disajikan adalah kontribusi umat Islam dalam berpolitik, politik bernegara. Okay. Yang pertama adalah kalimat umat Islam. Umat Islam di Indonesia ini kurang lebih sudah ada sejak 600 tahun yang lalu. Okay. Yang terkenal sejak zamannya para wali songo. Okay. Kedatangan mereka Nusantara ini masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang notabene adalah Hindu dan Buddha. Belum ada kerajaan Islam. Yeah. Karenanya dakwah sudah dilakukan oleh para wali. Dirosah sudah. Bahkan seperti Sunan Ampel itu sudah mendirikan sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren. Dirasa kurang cukup. Akhirnya Wali Songo mendirikan Kesultanan Demak. Disultani oleh Raden. Itu langsung atau tidak langsung, terasa atau tidak terasa, yang membelakangi adalah Wali Songo. Sadar betul perjuangan Islam lewat siasah akan berdampak lebih besar dibandingkan organisasi kemasyarakatan, apalagi organisasi pendidikan. Ini sudah. Okay. Nah, setelah Hindu Buddha ini kukut, gulung tikar seperti Majapahit, berdirilah kerajaan Islam yang biasa disebut dengan kesultanan. Yeah. Bahasa Arabnya sultanan. Okay. Kemudian diteruskan Mataram, Pajang dan sebagainya. Kira-kira 100 tahun lebih
negara Indonesia dijajah Nggih. oleh kaum penjajah Portugis, Belanda, kemudian Jepang. Ini 400 tahun lebih. Apakah padam umat Islam dalam rangka memperjuangkan izul Islam wal muslimin? Tidak. Iya. Di era kerajaan Hindu-Buddha, di era kesultanan Islam, bahkan di era kaum penjajah, para ulama kita tidak kunjung padam. Ini jelas. Di era penjajahan sudah, biar agak cepat. Kita kenal dengan pahlawan pra kemerdekaan. Siapa itu? Tengku Umar, ulama besar. Siapa itu? Imam Bonjol, ulama besar. Siapa itu? Hasanuddin, ulama besar. Diponegoro, Sultan Agung, ulama besar. Siapa itu? Palitian, ulama besar. Dengan yang lain-lain, yang paling akhir Pangeran Diponegoro. Kita akan melihat posternya saja kan jelas kan? Jubahan, serbanan, itu sudah jelas. Sudah jelas. Jadi memang di dalam konsep Islam itu hurriyatun nafsi dijunjung betul-betul. Islam tidak boleh memperbudak orang, menjajah orang, tidak boleh. Maka pikiran mereka ini untuk membebaskan bangsa rakyat dari penjajahan, hukumnya wajib. Hurriyatun nafsi. Mengapa para ulama-ulama dulu di dalam rangka pra kemerdekaan? Mengapa? Karena zaman itu kaum terpendidik itu ya ulama. Karena lembaga pendidikannya ada pondok pesantren. UI masih kapan? UGM masih kapan? UNER, UB masih kapan? Belum lebih 100 tahun. Padahal kita dijajah sudah 400 tahun lebih. Ini masalahnya. Jadi pada zaman itu yang namanya tokoh, ya tokoh pesantren. Kiai, bukan akademisi. Intelektual belum ada, cendekiawan belum ada, profesor belum ada, yang ada kiai. Cendekiawannya ulama berarti. Pada saat itu. Nah, kemudian walaupun tidak berhasil, belum merdeka maksudnya, dari pemberontakan itu barangkali generasi berikutnya berpikir, kalau pemberontakan ini secara pribadi maju sendiri-sendiri, ini tidak akan Akhirnya para ulama-ulama itu, contoh saja ya, 1906 Bos Cokramento mendirikan sebuah organisasi Syarikat Islam dulu. Tahun 12 Bayi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Tahun 26 Bayi Hasyim dan kawan-kawan mendirikan NU. Setelah ada organisasi ini, akan lebih mudah cara menggerakkan umat. Senyampang ngasih pribadi-pribadi susah. Makanya Muhammadiyah, NU yang besar saja, ini lahir sebelum negara ini merdeka. Lebih tua daripada NKRI. Ini fakta. Walaupun pra kemerdekaan itu, yang saya anggap kemerdekaan itu digali tidak sebatas tahun 1945. Penggalian itu sudah berabad-abad. Perjuangan yang panjang digali. Cuma mata air kemerdekaannya itu belum keluar. Nah, keluar kemerdekaan, keluar dari galian itu akhirnya tahun 45. Jadi duduk wis suwi. Inilah membangun dikit demi sedikit. Dikit-dikit lama dalam. Kemudian di zaman itulah baru Allah memberikan sebuah
cita-cita kemerdekaan. Nggih. Cita-citane para pahlawan dulu kan kemerdekaan. Maka kalau saya, pahlawan itu ada 3 kategori. Nggih, nggih. Pahlawan pra kemerdekaan, pahlawan era kemerdekaan, pahlawan pra kemerdekaan. Nggih. Pahlawan pra kemerdekaan itu adalah pahlawan yang menggali kemerdekaan. Sedangkan pahlawan di era kemerdekaan adalah pahlawan yang merebut kemerdekaan. Iya. Sedangkan pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan setelah merdeka, merdeka ada akan direbut kembali oleh penjajah. Terjadi seperti 10 November di Surabaya. 10 November. Itu pra kemerdekaan. Bayangkan kemerdekaan masih dini sekali. Baru lahir 83 hari. Belanda ingin kembali lagi ke Surabaya. Itu namanya, kalau saya loh, para pahlawan pada saat itu mempertahankan kemerdekaan. Iya. Ini termasuk apa namanya jihad, resolusi jihadnya. Resolusi jihad. Ini malah justru sebelumnya. Itu Nggih. Malah 45 ya, 20 Oktober ya. Ini masalah perjalanan umat kita 6 abad yang lalu sampai sekarang. Ternyata kalau ada orang bilang ulama itu, kalau bicara umat Islam ya ulamaan, mudahnya itu. Bisanya cuma tahlil, itu sebenarnya nggak tahu sejarah. Tidak mewarisi perjuangan ulama dulu. Ulama-ulama itu ada 2 tanggung jawab. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga negara dan bangsa. Masya Allah, luar biasa. Ini peringatan yang luar biasa ini. Jangan dianggap bisanya. Coba Pak ya, bayangkan. Ini merebut kemerdekaan perang campuh. Belanda dengan senjata lengkap, modern. Coba bayangkan. Umat Islam apa senjatanya? Bambu runcing, golok dan sebagainya. Kan sungguh tidak seimbang. Nah pada saat itu perang dengan Belanda, apa peran ulama? Gimana gitu? Ulama ini perannya barangkali di tengah masyarakat Islam tutpuri handayani. Sampai ada yang dibom Belanda kurnya nggak mempan. Iya. Ada yang membekali menjalin. Nggih. Ada yang membekali kerikil. Iya. Ada yang membekali air wudhu. Nggih. Umat Islam kalau sudah digudukan oleh para kiai, mentalnya besar. Masya Allah. Siapa itu? Ulama itu. Ulama. Masya Allah. Belum ada profesor tuh. Kan begitu. Luar biasa. Ini dalam rangka merebut kemerdekaan. Ini jelas. Saya loncatkan biar nanti cukup. Dalam rangka mempertahankan. Sebentar ya, sebelum ini. Jadi artinya saat itu pun ulama itu betul-betul intelektual yang sebenarnya sangat cerdas ya. Iya. Belum ada negara, cita-citanya membangun negara NKRI ini, jadi dia yang menggerak. Berarti mereka sebenarnya sudah bermain politik ya, artinya politik diplomasi, politik koordinasi, menggerakkan masyarakat untuk walaupun dengan yang sederhana, tetapi berani untuk melawan penjajah, itu kan subhanallah luar biasa. Soalnya politik itu bagi saya umat Islam sebuah keniscayaan. Iya. Nggak bisa untuk ditawar-tawar lagi. Artinya gini, berarti agama itu mengilhami, mendasari perjuangan mereka untuk mendirikan negara ini. Iya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi, untuk menjunjung Islam
Dengan lewat lembaga pendidikan tidak cukup, Pak. Dengan ormas, organisasi masyarakat tidak cukup. Dengan dakwah tidak cukup, Pak. Coba kita kembali kepada Rasulullah. Rasulullah memperjuangkan Islam itu tidak hanya dakwah, naik panggung, ke taif dan sebagainya. Nggak hanya lewat dirosah di Masjidil Nabawi, ngaji dengan sahabat. Nyatanya perang juga. Bi amwalikum wa anfusikum. Apakah itu bahasan? Apakah itu bukan politik? Tapi tujuannya untuk Islam. Untuk Islam. Politik bukan tujuan akhir. Iya. Dakwah bukan tujuan akhir. Madrasah pondok bukan tujuan akhir. Semua ujungnya untuk Islam. Islam dalam arti mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, perlindungan dan sebagainya. Di Islam kan sudah ada semua. Artinya ini bagi mungkin masyarakat kita yang non Muslim juga dipahami bahwa perjuangan itu ketika nilai-nilai Islam itu diterapkan, ya sebenarnya untuk kesejahteraan dan keadilan untuk semuanya. Betul. Nah sekarang kita turunkan ya. Setelah 7 sampai 8 abad setelah Rasulullah, di era Wali Songo, dakwah ya naik gunung turun sungai masuk lembah nggak cukup. Akhirnya bikin sebuah pondok pesantren, itu pun nggak cukup. Akhirnya mendirikan Kesultanan Demak. Itu Pak, bukan politik. Politik itu mikirnya gimana. Sekarang saya turunkan 600 tahun atau 500 tahun berikutnya, zamannya Mbak Yai Hasyim Asy'ari, sudah mendirikan pondok, dirasa nggak cukup. Mendirikan NU, dirasa nggak cukup. Politik, tahun 55 NU jadi salah satu kontestan politik. Sebelumnya gini, artinya Islam itu tidak sektarian ya. Artinya membangun negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat yang ada, baik Muslim, non Muslim dan sebagainya, yang itu semua dilindungi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Jadi doa kita saja yang namanya sapu jagat, kata kiai saya. Fitunya ya harus dipikir. Akhirat apalagi. Agama dipikir, bangsa negara ya juga harus dipikir. Nggak boleh. Ini. Jadi kontribusi umat Islam dalam hal ini, contohnya para kiai tidak diragukan lagi. Menggali kemerdekaan, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Semua terlibat dan tidak kecil peran kiai pada waktu itu. Kan dia mewakili umat Islam, ya kiai ngono lah. Ada umat Islam bagian. Ini fakta loh Pak. Walaupun merebut kemerdekaan itu bukan tokoh Muslim saja. Seperti Panti Murah, siapa itu? Orang Kristen. Amar Ramis. Itu dalam rangka musun Pancasila. Nah, kemudian Ngurah Rai itu Hindu. Tidak membedakan itu agama, itu suku dan sebagainya. Yang penting ayo bangsa Indonesia menyatu, menggigis habis, mengusir Belanda. Menjajah yang berbuat dolim kepada masyarakat Nusantara waktu itu. Ini kadang-kadang kita itu masih mengkotak-kotak di dalam konteks memikirkan negara. Ini yang salah ini. Jadi apa itu seperti Hasanuddin di Makassar, engko ngetan Didi ning Ambon enek Pati Murah, balik ngulon ning kidul kene ning Bali enek Bagus Kang Ngurah Rai dan sebagainya. Menyatu dari satu demi bangsa negara Indonesia. Habis penjajah harus pulang. Makanya kalau saya ini dibilang kiai hanya urusan agama, bisanya cuma ini dan itu enggak tahu sejarah itu. Jadi politik sudah diajarkan sejak Nabi. Berarti perjuangan umat Islam pra kemerdekaan para pejuang ini sudah kita anggap berhasil ketika dengan dideklarasikannya
kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua berarti setelah kemerdekaan Pak Yai, gimana politik umat Islam masih tetap ideal atau gimana perannya umat Islam? Jadi umat Islam setelah kemerdekaan itu, kita bicara politik tentu kita nilai daripada yang namanya sekarang pemilu ya. Nggih. Pemilu tahun 55 yang pertama. Itu 4 besarnya BNI, Masyumi, NU, PKI. Nggih. Ini jelas. Nggih. Kalau saya berpikir umat Islam untuk politik sekarang ini masih perlu untuk ditingkatnya, karena umat Islam sendiri pasti ada hambatan-hambatan internal atau eksternal. Contoh yang baru-baru ini sajalah. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa akan dirubah-rubah. Iya. Apakah itu tidak dalam rangka mengaburkan? Terus umat Islam yang ada di sana gimana? Tapi alhamdulillah gagal juga. Yang Pancasila dijadikan Trisila, jadikan Ekasila misalnya. Diringkas-ringkas. Itu harus cerdas lah. Iya. Kita sebagai umat Islam di samping pertanggungan jawab kepada bangsa negara, terutama pahlawan pendahulu, juga tanggung jawab kepada Islam di hadapan Allah. Artinya Pancasila dengan 5 sila ini dengan perjuangan yang luar biasa, mengadopsi dari karakter semuanya, maka jangan sampai ini dirubah. Apa kira-kira wong saiki luwih pinter kira-kira? kan begitu kan? Apakah lebih pinter daripada orang-orang dulu? Subhanallah. Coba bayangkan ya umat Islam dalam rangka merumuskan Pancasila. Dari 9 itu 8 umat Islam. 8 Pak. Satu baru Maramis. Artinya apa? Umat Islam mayoritas di dalam rangka mendirikan negeri ini tidak sedikit, tapi itu pun juga tidak istimewa Pak. Memang karena umat Islam mayoritas. Wajar-wajar saja. Tidak istimewa. Kalau tidak begitu malah kenemenen. Gitu loh Pak. Ada gini ya, sampai ada yang mengatakan bahwa umat Islam itu saat itu walaupun kita mayoritas, mungkin kalau demi sebuah keserakahan mungkin akan dijadikan satu negara agama Islam misalnya kan gitu. Tetapi saat itu ternyata para ulama, tokoh-tokoh kita saat itu tidak akan melakukan itu, dan ternyata malah sangat menghargai minoritas yang ada di Indonesia. Bahkan ada yang bilang itu gini Pak Yai, kenapa lambang Garuda, lambang negara kita Garuda? Padahal Garuda itu adalah kendaraan Dewa Wisnu. Itu sebuah penghormatan kepada minoritas kita, mungkin di agama Hindu. Kenapa libur nasional itu kok hari Minggu katanya? Karena menghargai agama Protestan dan agama Katolik, dan masih yang lainnya. Begitu Indonesia dan ulama-ulama kita sangat bijaksana, sangat menghargai pluralitas itu Pak Yai. Mungkin di negara mana yang ada begitu? Nggak ada. Itulah kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, Pak Yai. Iya. Terakhir Pak Yai, mungkin gini Pak Yai. Memang di akhir-akhir ini juga orang sering mengharamkan politik identitas Pak Yai. Ya, ini tapi mungkin ada yang mengkritik juga, karena memang sebagian politisi kita itu kadang-kadang menjadikan agama menjadi kendaraan, bukan menjadi tujuan. Kalau tadi penjelasan Pak Yai, zaman sebelum kemerdekaan betul-betul karena menegakkan nilai-nilai yang diajarkan Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa dan negara. Kalau sekarang kira-kira apa Pak Yai nasihatnya biar betul-betul masih mewarisi nilai-nilai perjuangan para ulama-ulama yang dulu sebelum kemerdekaan, mungkin masih aktual sekarang Pak Yai? Kalau masalah identitas itu terserah siapa yang punya persepsi. Identitas itu penting. Identitas itu penting. Ya. Penting apa gunanya KTP kalau ada identitas? Kan begitu. Silakanlah
identitas atau tidak identitas kan terserah. Yang penting tidak menzalimi yang lain. Iya. Yang penting tidak mencerca, mencaci, memaki orang lain. Itu masalah identitas. Sehingga saya nggak setuju, Pak. Kalau agama dipolitisir itu nggak setuju. Mestinya politik itu kita agamakan. Jangan agama kita politikkan. Hanya sebagai kendaraan. Iya, semua kan endingnya tadi tempat kekayaan, jabatan, bahkan politik kan sebenarnya sarana, bukan tujuan. Jangan tujuan hilang karena kita berhenti di sarana. Ini ibarat orang berlayar kehilangan kompas. Ini jadi kalau bisa dunia ini kita angkat jadi akhirat, jangan akhirat justru kita turunkan menjadi dunia. Kalau saya begitu, jadi jangan agama ini dicoret-coret karena politik, jangan. Politik ini kita isi dengan ruh agama. Kejujuran, keadilan, ini kan ruh agama. Sehingga kalau saya loh Pak ya, sehingga nanti kita tidak semena-mena. Agama itu suci. Jangan dicoreng-coreng. Artinya tetap kita memberitahukan bahwa identitas kita itu loh, kita sebagai Muslim, yang di sana Hindu, yang di sana Katolik, silahkan menunjukkan. Omongannya tetap al-halalu bayyin. Tetapi tujuan kita adalah bagaimana mempraktekkan nilai-nilai agama ini dengan kejujurannya, dengan objektivitasnya, keadilannya, kesejahteraan, itulah yang bisa dirasakan gitu Pak ya. Dan masalah politik identitas ada pro kontra itu wajar lah. Dari mana kita memandang. Kalau saya penting itu. Nah kemudian kalau nggak menampakkan apa yang sebenarnya, bagaimana kita akan menawar? Sudahlah, situ identitas, monggo. Tapi tidak dibarengi dengan kebencian. Karena beda, jangan. Dan tujuannya untuk persatuan, kerukunan, itu keadilan. Itu mutlak. Apapun identitas Anda, tujuannya yang penting itu kita akan damai-damai saja. Ini konteksnya apa? Kalau konteks kenegaraan ya tentu kita tahu, itu orang gitu, beda dengan kita. Oh, jangan bilang begitu, itu sesama bangsa Indonesia. Kita ketemu orang Kristen satu misal, bangsa Indonesia, kita ketemu selain NU umpamanya, itu sesama Muslim, saudara. Bahkan kita ketemu binatang, sesama makhluk Tuhan. Luar biasa. Inilah Pak. Jadi kita tidak sempit. Pluralisme seperti Gus Dur itu perlu diikuti. Justru yang minoritas ini yang dibuat prioritas. Kita ingat Piagam Madinah. Rasulullah. Setiap minoritas di Madinah pasti dibela. Artinya nggak didiskreditkan. Coba sampean ingat Gus Dur. Siapa yang di pojokan mesti dibela. Gayanya Gus Dur kan begitu. Inilah yang agak sedikit berbeda dengan orang pada umumnya. Pak Yai, mungkin artinya kan gini ya, bahwa sekarang itu politik adalah sebuah sarana untuk mengelola negeri yang jelas. Semua dari presiden, bawah dewan, sampai jabatan seperti yang lainnya, mereka lah yang diberikan amanah menurut konstitusi adalah untuk mengelola negara, mengelola anggaran, kesejahteraan dan sebagainya. Artinya kita mungkin Pak Yai memberikan nasihat kepada umat Islam dan generasi muda Pak Yai dari pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Artinya kalau ada yang mengatakan umat Islam itu cukup di masjid ibadah dan sebagainya, itu nggak benar Pak Yai. Artinya harus betul-betul kalau dengan kualitas mereka mengisi job-job yang penting yang dulu diperjuangkan oleh para ulama, para pejuang, para santri Pak Yai. Berjuang itu identik dengan perang ya Pak ya. Berjuang itu identik dengan perang. Perang itu harus tahu kekuatan diri sendiri. Harus ngerti dengan kekuatan lawan. Nggak boleh
hanya melihat diri sendiri tanpa melihat lawan. Kita nanam jagung nggak cukup air, pupuk. Hama harus diantisipasi. Subur pun kalau hama nggak diantisipasi, nggak teratasi ya wassalam. Wassalam. Negara-negara yang sudah pengalaman banyak, Pak. Karena terlalu ke dalam, luar nggak diurusi, politik nggak diurusi, terlalu dirosah di pendidikan, seperti daerahnya Imam Bukhari, Syabahuddin An-Naksabandi. Hilang negaranya. Hilang. Dulu mengalami kejayaan Islam. Kemudian secara politis kalah dengan komunis, akhirnya dikuasai dengan coba seperti Cordova, Spanyol. Inilah, maka harus seimbang lah. Sehingga kalau saya orang Islam nggak boleh demam dengan politik. Adinu madaulatu tau aman. Kata Imam Ghazali gitu ya. Coba Sayyidina Ali ya. Satu daerah dipimpin seorang brengsek pun itu masih lebih mending daripada tidak ada pimpinan. Itu maksudnya pimpinan sangat penting. Apalagi negara yang memiliki legalitas secara internasional. Coba loh Pak, ini andekan loh ya, kalau umat Islam para kiai nggak peduli terhadap politik, umpamanya loh ya, yang membuat bentuk warna negeri ini kan yang namanya legislatif di Senayan, yang membuat undang-undang. Terus muslimnya terus gimana? Iya, karena alergi tadi misalnya. Orang-orang yang terus baik. Gimana? Kemudian umpamanya ya. Tentaranya TNI itu loh Pak, nggak ada yang muslim gimana, nggak ada yang tegas seperti Pak Gatot umpamanya, ini umpama saja loh, Pak Sudirman, terus gimana, andai kan dokter, nggak ada yang muslim, terus gimana, semua itu mendukung Pak. Ulama sadar betul bahwa ilmu ulama ini salah satu yang dibutuhkan oleh umat. Ketika ibadah butuh ulama, sakit butuh dokter, kita pergi perlu alat transportasi butuh teknolog, perut biar kenyang butuh insinyur pertanian, biar hasil beras itu meningkat, kesejahteraan merata. Iya. Jadi senyampa tempat-tempat strategis itu bisa kita duduki, mengapa tidak? Yang penting untuk semua endingnya sama, Pak. Seperti sepak bola itu Pak ya. Sepak bola itu, ini kalau kita gambarkan. Ada back, ada kiper, gelandang, kanan, kiri, luar. Ini sebenarnya satu kesatuan yang saling untuk mengisi. Kemenangan bukan milik pribadi, semua klub. Umat Islam ya gitu. Ada yang jaga gawang itu Pak. Mungkin ya umat Islam justru kepiritan. Para kiai tasawuf itu umpamanya. Mendeteksi dini kemungkinan yang kemudian yang back depan, kiai syariat sing ngaji balah mempeng itu. Enak kiai sing saudara-saudara kanan kiri luar. Ini yang dakwahkan sangka. Di atas podium dan mimbar ya. Kemudian yang ada ngurusi organisasi seperti NU Muhammadiyah itu yang pembagi pula ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Tapi juga ada umat Islam yang tokohnya namanya kiai. Yang ada di depan, penentu bola masuk dan tidaknya. Artinya memasukkan apa? Ya bola, biar gol undang-undangnya. Kalau tidak ada sing gol di Senayan siapa lagi? Artinya umat Islam khususnya atau bangsa Indonesia tidak boleh alergi, karena mereka lah jabatan-jabatan itulah yang akan menentukan arah bangsa ini, bahkan sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan dulu kita. Jadi kalau kita umat Islam lewat kerja keras menjadi orang kaya, niti karir, akhirnya jabatan tinggi,
bahkan politik. Yang penting bukan tujuan akhir. Tujuan akhir. Untuk tujuan akhirnya adalah Islam. Al-Sunnah wal Jamaah. Ini yang tidak boleh ditawar. Kalau NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon bisa ditawar. Itu sarana. Politik, PDI, PKB, Golkar bisa ditawar. Lembaga pendidikan, pondok pesantren, formal bisa ditawar. Harus tahulah. Tapi lah Islam Ahlussunnah ini keniscayaan. Keniscayaan. Nggak boleh ditawar lagi. Kami ucapkan terima kasih Pak Yai. Ini diskusi kita, bincang-bincang santai kita, walaupun mungkin tidak lama, tetapi memberikan inspirasi yang sangat besar sekali kepada kita, khususnya pertama tentang menggali tentang para pejuang prakemerdekaan yang begitu telah berjuang dengan waktunya, dengan hartanya, bahkan nyawa taruhannya. Artinya bahwa kita yang sekarang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia harus tahu bagaimana para pejuang-pejuang dahulu berkorban, berjuang, maka ini yang patut kita syukuri dan kita hargai, di mana arah negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap pada porosnya yang aslinya, seperti Pancasila dengan 5 silanya, maka tidak bisa kita tawar-tawar menjadi Trisila atau Ekasila. Ekasila apalagi. Maka khususnya kaum muslimin tidak boleh alergi menduduki jabatan-jabatan tertentu, karena dengan jabatan-jabatan itulah mereka akan menentukan arah perjuangan dan mempertahankan nilai-nilai yang bisa nanti membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bermartabat dan sejahtera untuk seluruh kepentingan bangsa, baik itu muslim, baik itu non-muslim, semuanya adalah dilindungi dengan para pemimpin yang besar ini. Demikian yang luar biasa, beliau walaupun senior, semangatnya patut kita tiru sebagai generasi baru, generasi muda, untuk tetap memiliki tanggung jawab, berjuang demi kemuliaan agama dan kebahagiaan atau demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini menginspirasi pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.